وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surat Yusuf ayat 108. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqiman wa khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subulun laysa minha subulun illa alayhi syaitanun yad'u ilayhi thumma qara min qawli Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Rawahu Imam Ahmad. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasul menggariskan dua garisnya dengan tangannya sendiri. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus, dan garis dua yaitu kanan dan kiri. Kemudian beliau bersabda, tidak ada jalan di antara dua jalan ini kecuali setan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153 diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabb-Mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kama fi sahih Muslim min hadis Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum wa yaskhatu lakum thalathan qila wa qal wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal dan membenci 3 hal terhadap kalian. Dia ridho jika kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jika kalian berpegangan teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah, serta jika kalian saling nasihat menasihati dengan orang yang telah diberikan kekuasaan oleh Allah atas urusan kalian.
Dan Allah membenci kalian 3 hal: berbuat gosip, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta. Hadis riwayat Imam Muslim. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang salih dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Fussilat ayat 33. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dalik min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu atham man tabi'ahu la yanqusu dalik min athamihim syai'an. Rawahu Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengajak orang lain menuju sebuah petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Pahala itu tidak akan berkurang darinya sedikit pun. Dan barang siapa mengajak orang lain menuju perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya. Dosa itu tidak akan berkurang dari mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Imam Muslim. Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya. Jika tidak mungkin, maka dengan lisannya. Jika tidak mungkin, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa fil kalamil ma'ruf anil Hasan al-Basri wa yurwa mursalan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu ilmani fa ilmu fil qalbi wa ilmu 'ala lisan fa ilmul qalb huwal ilmun nafi' wa ilmul lisan hujjatullah 'ala ibadihi. Dari perkataan yang masyhur dari Hasan al-Basri,
diriwayatkan secara bersambung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu dalam hati. Yang kedua, ilmu di lisan. Ilmu di dalam hati adalah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang di lisan adalah hujjatullah kepada hambanya. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minat, hikmah dalam berdakwah adalah tepat dalam perkataan, perbuatan dan keyakinan, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Dan hal itu tidak akan tercapai melainkan dengan membangunnya di atas pilar-pilarnya, dan pilar yang paling utama adalah ilmu yang dilandaskan di atas Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman generasi terbaik umat ini serta para ulama yang setia meniti jalan mereka.